Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok interaksi manusia komunitas. Pertemuan 3. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Rizka Fabiani, ada Meta Dia Putralaka, ada Indi Pratwi, ada Oktalia Dewi Sobri, ada Bagas Ferry Setiabudi. Piranti interaktif. Piranti interaktif memiliki beberapa penjelasan singkat. Cara kerja komputer. Yang pertama itu ada input device. Peralatan input adalah perangkat kerja, perangkat keras komputer dan fungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua ada prosesor. Prosesor adalah perangkat utama komputer yang mengolah seluruh aktivitas komputer. Berikut ini adalah gambaran input dan output dari CPU. Yang ketiga, prosesor terdiri dari dua bagian. Control unit atau CU merupakan komponen yang mengontrol semua perangkat yang dipasang pada komputer. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan bagian khusus yang mengolah data aritmatika dan data logika. Memori adalah media penyimpanan data pada komputer. Memori terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ada read-only memory atau kita kenal ROM, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Perintah ROM digunakan untuk membaca sistem operatif. Yang kedua ada random access memory atau kita kenal RAM. Merupakan memori yang dapat diakses secara random yang berfungsi untuk menyimpan data untuk sementara waktu. Yang kelima adalah output device. Peralatan output adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Komponen komputer. Komponen-komponen komputer terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, hardware atau kita kenal perangkat keras. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Hardware terdiri dari peralatan input-output, stroke device, atau penyimpanan atau perangkat penyimpanan, monitor, casing unit, dan central processing unit atau kita kenal CPU. Yang kedua ada software, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan. Software terdiri dari sistem operasi, program utility, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga ada brainware, atau kita kenal user. User adalah pengguna yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti sistem analis, programmer, operator, dan lain-lain. Yang C, peralatan input. Peralatan input digunakan untuk memasukkan data dan program ke dalam komputer. Peralatan input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Yang pertama, alat input langsung. Alat input langsung yaitu alat yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses sebagai berikut alat langsung antara lain. Dilanjut lagi oleh proses. Ini ada keyboard. Keyboard adalah alat inputan yang berbentuk teks. Keyboard sendiri memiliki kekurangan,
yaitu lebih lambat, kurang akurat, dan kurang disukai oleh pengguna user lainnya. Keyboard memiliki bentuk dan susunan yang berbeda, yaitu pertama ada QWERTY. Kenapa dinamakan QWERTY? Karena tombol huruf QWERTY berada berurutan seperti gambar yang ada di bawah ini. Bisa kalian lihat di slide. Kemudian QWERTY ini didesain sedemikian rupa sehingga huruf yang sering ditekan terpisah letaknya sejauh mungkin. Namun, tombol QWERTY ini dapat digunakan atau dapat meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Meski keyboard ini banyak digunakan, tetapi keyboard ini memiliki kelemahan dan ketidakfungsian. 2. Ada keyboard alfabetik. Keyboard ini bagi negara-negara yang memiliki bahasa selain dari alfabet yang ada, seperti Arab, Rusia, dan China. Bentuk keyboard ini sama dengan susunan keyboard QWERTY, tetapi berbeda pada huruf di tombolnya. Yang ketiga, ada Dvorak. Keyboard Dvorak ini dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi pergerakan jari. Keyboard Dvorak ini memiliki fungsi kecepatan 10-15% dari keyboard QWERTY. Keyboard ini memiliki fungsi dapat mengurangi kelelahan pada saat mengetik. Keyboard ini tidak banyak dijual di pasaran karena user terbiasa menggunakan keyboard QWERTY. 4. Ada keyboard QWERTY. Keyboard ini dibutuhkan pelatihan untuk mengetiknya karena user dapat menghasilkan satu kata atau suku kata dengan menekan suatu tombol. Keyboard ini cocok untuk kalian yang mencatat ucapan seseorang, misalnya wartawan dan proses pengadilan. Untuk tombol yang tidak tersedia, kalian bisa menggunakan kombinasi tombol D dengan mengkombinasi tombol T dan plus. Tadi adalah penjelasan tentang keyboard serta susunan pada keyboard. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian mouse. Mouse digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar. Mouse ini memiliki tombol 1-3 tombol pada bagian atas untuk pilihan objek. Mouse memiliki beraneka ragam jenis, namun mouse memiliki fungsi yang sama. Sekarang ada mouse yang tanpa kabel atau biasa kita sebut dengan mouse wireless. Perangkat input selanjutnya yaitu ada mouse. Mouse digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar, mengaktifkan menu, dan untuk menggambar. Jadi fungsi mouse itu untuk menggerakkan kursornya seperti mouse dan menunjukkan aplikasi mana sih yang akan kita jalankan. Terus pada umumnya juga mouse mempunyai 1-3 tombol bagian atas untuk ujung jari yang ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, dan gerakan mouse pada permukaan data menunjukkan gerakan kursor pada layar. Jadi di sini ada kursornya. Jika kita gerakan ini, dia akan menggerakkan kursornya ini akan begitu. Dan juga jenis-jenis mouse. Jenis-jenis mouse ini ada beberapa macam ya, tetapi memiliki fungsi yang sama juga sih. Dan sekarang juga ada mouse yang kayak punya dia nggak perlu kabel, dia cuma itu untuk sambungin antara mouse-nya dan juga komputer atau laptop. Selanjutnya perangkat input selanjutnya yaitu ada joystick. Gerakan kursor pada joystick dikendalikan sebuah tuas yang ditanamkan. Jadi ada tuasnya itu untuk gerakin ke arah mana sih akan berjalan kursornya. Dan biasanya hanya digunakan untuk permainan komputer atau game seperti permainan pesawat, mobil juga sebagainya. Dan ada trackball. Trackball ini dapat dilukiskan sebagai gabungan fungsi dari joystick dan mouse. Ini bentuknya. Ini mouse-nya, dan di sini ada joystick, ada bolanya.
Trackball terdiri atas dasar tetap yang menyangga sebuah bola. User hanya menggerakkan bola untuk memindahkan spot. Jadi di sini tinggal digerak-gerakin aja apa perlu dimindah, tanpa perlu memindah seperti itu. Puter hanya menggerakkan bola untuk memindah skor. Arah dan kecepatan bola pada layar ditentukan arah rotasi bola yang ada di antara bola. Adapun sifat-sifat football juga dipelajari kayak football, apa tinggal gerak-gerakin jari aja, tanpa menggunakan kayak membutuhkan sedikit uang di joystick, soalnya kan bentuknya juga kecil seperti mouse. Salah satu piranti penunjang yang terrealisasi dalam hal ketepatan. Coba selanjutnya checkpoint. Checkpoint dikenal sebagai joystick yang merupakan miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard. Biasanya dipakai bersama dengan buah tombol isinya sama dengan checkpoint dioperasikan cukup dengan satu jari ya, dan tidak memerlukan ruang di keyboard. Jadi ini biasanya aku menemukan checkpoint di laptop ThinkPad dia tuh ada checkpoint kecil gini, letaknya antara kunci G dan H, kecil banget. Nggak perlu tempat yang luas. Selanjutnya ada left pen. Left pen merupakan pena yang membagikan informasi ketika ditudingkan pada layar. Ketika left pen ditudingkan pada layar, sebuah bintang menunjukkan setiap cahaya yang dipancarkan dari layar menuju sebuah detektor cahaya atau sensor. Left pen sangat akurat karena dapat menandai pixel secara individual dan dapat digunakan untuk memilih dengan cara yang lebih baik, dan juga dapat digunakan untuk menggambar. Permasalahan pada pen lain, pena dapat mengganggu layar, gampang rusak dan patah, melelahkan tangan. Touchscreen atau layar sentuh seperti pada HP ini kan layar sentuh, tinggal gerak-gerakin aja di layar. Touchscreen merupakan alat input yang mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi mouse dan keyboard. Touchscreen sensitif terhadap sentuhan, bisa mendeteksi adanya jari-jari atau pena untuk menulis di layar. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti matris berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitas bahkan pantulan informasi. Keuntungan dari touchscreen sendiri cepat dan tidak membutuhkan pointer khusus. Jadi tinggal baik untuk memilih menu. Membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang kerja karena jadi kerugian touchscreen, jari-jari dapat mengontroli layar. Jadi kalau kita nempel nih di layar dapat menyebabkan kelelahan tangan. Cocok ditempatkan pada ruang yang tidak misalnya mesin pabrik, kabin pesawat dan sebagainya. Jari tangan bukan alat penunjang atau presisi terutama untuk menunjang bagian-bagian dari layar. Di sini akan menjelaskan mengenai pengenalan suara. Pengenalan suara merupakan teknologi yang didesain secara otomatis untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah suara. Sistem pengenalan suara biasanya banyak digunakan untuk keperluan keamanan. Terdapat dua kategori utama dari piranti masukan berbentuk suara, yaitu yang pertama
piranti-piranti pengenalan kata atau word recognition yang mampu merespon ucapan secara individu atau perintah-perintah yang menggunakan teknik yang dikenal sebagai speaker verification. Pertama kali, sistem akan membangkit suatu sampel untuk mengenali suara user. Yang kedua, adanya piranti pengenalan kalimat speech recognition yang mampu mengenali hubungan antar kata terucap di dalam kalimat atau frase. Teknik-teknik statistik dipakai dalam hal pola perekaman suara yang akan dicocokkan dengan kata-kata terucap. Permasalahannya pada pengenalan suara yaitu satu, adanya sistem kosakata yang terbatas. Yang kedua, hanya untuk pengguna tunggal. Yang ketiga, ketidaktepatan pada cara pengucapan atau logat. Sidik jari atau fingerprint. Sidik jari banyak digunakan untuk sarana keamanan karena sidik jari mempunyai ciri yang unik. Setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, sidik jari seseorang dimasukkan dan disimpan ke dalam database komputer menggunakan alat seperti scanner, sinar optik, atau yang lainnya. Apabila user akan menggunakan sistem komputer, maka dia diminta memasukkan data atau sidik jari melalui alat yang terhubung ke komputer. Jika data yang dimasukkan sama dengan data yang ada dalam database, user berhak menggunakan sistem komputer tersebut. Permasalahannya pada pengenalan sidik jari yaitu dipengaruhi oleh kondisi kulit, sensor mudah kotor, dan yang terakhir tidak bisa digunakan oleh banyak orang atau cacat jari. Pemilihan peralatan input, jenis pekerjaan, dan piranti yang cocok. Yang pertama, masukkan numerik. Dari tombol numerik, masukkan teks, yaitu ada keyboard alphanumerik. Seleksi objek, yaitu mouse, joystick, trackball, dan light pen. Yang keempat, manipulasi objek, yaitu ada mouse, joystick, trackball, light pen, dan yang terakhir ada tracking, yaitu mouse dan light pen. Pemilihan peralatan input disesuaikan dengan pekerjaan dan user yang menggunakan seperti pada tabel. Panduan untuk memilih peralatan input antara lain. Yang pertama, pertimbangkan karakteristik dari user sekarang dan masa datang. Kedua, cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta. Yang ketiga, pertimbangan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user. Keempat, ujilah piranti masukan di dalam lingkungan kerja. Yang kelima, optimumkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi. Ada peralatan output. Output yang dihasilkan komputer berasal dari pengolahan data yang dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. 1. Tulisan berdiri dari huruf, angka, dan karakter khusus dan simbol. Kedua, image dalam bentuk grafik atau gambar. Yang ketiga, adanya suara dalam bentuk musik, ucapan, atau suara lainnya. Yang terakhir, ada bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer.
Layanan penampilan. Layar penampil adalah sumber utama informasi dan memiliki keterbatasan dibandingkan kertas. Pada dasarnya, semua layar penampil memiliki 3 komponen utama, yaitu pengingat digital atau frame buffer, yang kedua layar penampil, dan yang terakhir ada pengendali tampilan atau display controller. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang peralatan output. Ada 2 macam cara penampilan gambar, yaitu 1. Vector display. Mengingat digitalnya berisi daftar tampilan dan program tampilan. 2. Raster display. Garis karakter dan bentuk-bentuk lain digambar berdasarkan komponen terkecilnya, yaitu titik yang sering disebut pixel. Macam-macam layar penampil, yaitu 1. Cathode Ray Taps atau CRT. CRT berupa aliran elektron yang dipancarkan dari pemancar elektron, yang kemudian difokuskan dan diarahkan oleh medan magnet sehingga mengenai layar yang dilapisi fosfor yang membuatnya bersinar. 3 jenis CRT, yaitu A. Raster scan. Sering ditemui di pasaran seperti pada televisi, di mana semburan cahaya dipindai dari kiri ke kanan. Dikilas balik untuk rescan dari atas ke bawah dan terus diulang-ulang pada frekuensi 30 Hz per frame. Terkadang lebih tinggi untuk mengurangi kedipan. Resolusi pada raster scan biasanya pada ukuran 512 x 512. Namun layar dengan kualitas yang lebih baik memiliki resolusi 1600 x 1200 pixel. Televisi dengan tampilan hitam putih hanya menampilkan grayscale yang dihasilkan dari semburan elektron. Pada televisi warna dan monitor komputer, warna didapatkan dari 3 sinar elektron yang terpisah, yang berwarna merah, hijau, dan biru, yang didapat dikombinasikan membentuk warna yang diinginkan di layar. B. Random scan. Jenis ini tidak memindai semua tampilan secara sekuensial atau secara horizontal. Pemindaian acak hanya akan menuliskan baris-baris yang akan ditampilkan secara langsung. Layar akan diupdate dengan kecepatan lebih dari 30 Hz sehingga mengurangi kedip. Resolusi tertinggi sampai 4096 x 4096 pixel. 6. Direct View Storage Tab atau DVST. DVST banyak digunakan pada osiloskop analog. Citra diolah menggunakan pemancar alir sehingga tidak ada kedip, yang secara bertahap diupdate tetapi dapat menghapus secara selektif. Citra harus digambar ulang pada layar yang telah dihapus. Resolusi tinggi biasanya sampai 4096 x 3120 pixel. Keuntungan CRT antara lain 1. Murah. 3. Cukup cepat untuk animasi yang butuh kecepatan. 3. Kemampuan warna yang tinggi. 4. Penambahan resolusi juga menambah harga. Kerugian CRT yaitu 1. Memiliki bentuk besar. 2. Bermasalah dengan efek bergerigi. 3. Kedipan pembacaan yang susah dan kontras yang rendah dapat menyebabkan ketegangan dan kelelahan pada mata. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.